Filsafat sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Ini saya lihat semakin bersemangat ini. Ya, Terutama perjalanan sudah Pak Amir. seperti apa, Dokter? Alhamdulillah. Terutama Pak Amir itu Pak Dokter. Ay, semangat sekali. Oh iya betul. Mau sekali Pak Amir selesai cepat. Ya. Alhamdulillah. Pak Amir sudah semester 7. Pak Amir, senior. Tidak Pak, sama di Pak Dokter. Sama-sama semua tidak ada senior. Bisa Mama. Sampai di sininya sedikit tadi ha. Kita nak buka Saya foto. tidak lihat karena sangganya sampai lutut. Jangan sampai orang ambil foto. Buat mah Iya, mungkin nanti untuk mah. Mutki. Mut. Ya, barangkali bisa dimulai Bapak Ibu ya. Sambil menunggu teman-teman yang dalam proses untuk join. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi billahi rabban wa bil islam madina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini meskipun sudah beberapa kali mengikuti perkuliahan pada mata kuliah yang lain dan dosen, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan perdana untuk mata kuliah saya, dan semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan sikap istiqomah senantiasa menjadi pencerahan atau menjadi sebuah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita di dalam mengembangkan potensi, di dalam mengembangkan iman agar menjadi satu cahaya ya di dalam menuntun hidup kita, mengembangkan syiar Islam dan termasuk di dalam membangun peradaban yang bernuansa keislaman itu sendiri. Pada pagi hari ini, saya sebagai pendamping, pengawal, dan ya mungkin sebagai fasilitator untuk mendampingi Bapak Ibu di dalam pengantar mata kuliah ini, Filsafat Sains Pendidikan Islam. Dan tentu hal ini akan kita lebih banyak mendiskusikan banyak hal terkait dengan masalah pendidikan Islam
dalam kacamata atau tinjauan filsafat sains atau yang lebih populer disebut dengan filsafat ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mata kuliah ini tentu sifatnya sangat mendasar, fundamental di dalam mengkritisi mindset kita, mencoba membangun satu paradigma berpikir yang insya Allah lebih komprehensif, lebih sistematis di dalam menyikapi berbagai macam persoalan di dalam pendidikan Islam, baik masa lalu, kini, dan maupun masa datang itu sendiri. Jadi pertama-tama yang saya ingin ketengahkan kepada Bapak Ibu yang saya hormati adalah terkait dengan marwah pendidikan agama Islam. Jadi citra dan martabat pendidikan agama Islam secara fenomenal, secara faktual, cenderung atau seringkali tersudutkan. Tersudutkan di sini kadangkala faktor dari dalam dan juga ada faktor dari luar. Sehingga posisi pendidikan agama Islam baik secara esensi, secara substansi maupun secara institusi kadang tidak mampu menyeimbangi atau tidak dapat berkompetisi secara masif ya dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain. Hal ini kadang pendidikan agama Islam kita harus akui dalam tanda petik tersudutkan karena faktor mutu. Jadi mutu di sini menjadi sebuah standar dalam asesmen, ya, standar di dalam penilaian pengukuran tentang kualitas satu lembaga pendidikan, termasuk pendidikan Islam itu sendiri, yang seringkali tertinggal dari lembaga pendidikan yang lain. Kalau kita mencari yang versusnya atau yang secara ideologi itu kadang lembaga pendidikan non-Islam misalnya dari agama lain itu lebih berkualitas, ya, lebih bermutu dibanding dengan lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Meskipun ya ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang sudah bagus kualitasnya, tapi secara mayoriti atau secara umum lembaga pendidikan Islam itu masih banyak yang belum memenuhi atau belum tercapai standar yang diharapkan sesungguhnya, baik dalam standar dari pemerintah maupun standar global atau internasional. Tentu berbagai macam aspek yang menjadi satu variabel di dalam melihat tentang standar mutu. Di antaranya itu adalah variabel SDM-nya, ya, sumber daya manusia. Jadi variabel SDM ini saya melihat bahwa kualitas misalnya tenaga pendidik dan kependidikan terutama yang berkecimpung di dalam institusi pendidikan agama Islam itu belum mampu menyeimbangi dengan kualitas SDM dari lembaga pendidikan yang umum. Itu kalau dilihat secara kasat mata maupun di dalam berbagai macam riset, saya seringkali meriset di Parepare dan sekitarnya, itu yang kita temukan bahwa ada semacam ketidakseimbangan, ya, kualitas SDM itu sendiri. Dan bahkan ya keterbatasan SDM pun juga ikut mempengaruhi dan termasuk kesejahteraan SDM. Saya mohon maaf ya di sini ada Pak Kepala Dinas, ya. Tentu ingin saya menyampaikan bahwa di tempat yang lain itu kesejahteraan SDM itu ya tidak
tidak bisa dipungkiri bahwa itu juga menjadi variabel di dalam peningkatan kinerja setiap guru, karena tentu ada tuntutan secara material, secara pragmatisme, bahwa di dalam bekerja secara totalitas tentu harus ada support dan dukungan penuh dari sisi insentif atau penggajian, dan ini juga banyak yang menjadi problem. Meskipun pada lembaga pendidikan Islam konvensional seperti di pondok pesantren itu tampak tidak terpengaruh dengan masalah insentif ya. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, kontaminasi dari hal-hal yang bersifat material itu juga sudah mulai merasuki di dalam pikiran para tenaga pendidik. Kenapa demikian ya? Misalnya ketika tenaga pendidik di pondok pesantren itu generasinya, misalnya anak-anaknya mulai sekolah sampai lanjut ke perguruan tinggi, tentu tuntutan dan kebutuhan secara material itu menjadi satu keharusan. Nah, jadi ini juga berbagai macam variabel yang mempengaruhi tentang standar mutu. Dulu pernah juga satu perhitungan bahwa adanya kebijakan pendidikan yang tidak seimbang antara pendidikan umum maupun pendidikan Islam. Ini secara kebijakan. Pernah misalnya Unhas ya, dalam anggarannya 1 tahun itu sama dengan PTKIN se-Indonesia Timur. Jadi ini hanya satu perguruan tinggi sama anggarannya dalam 1 tahun dengan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia Timur. Ini juga yang jadi problem ya, di samping kita harus akui bahwa di Kemenak itu banyak bidang yang harus distribusi anggaran yang termasuk pondok pesantren atau madrasah dan berbagai macam perguruan tinggi, dan juga pada bidang-bidang yang lainnya, berbeda dengan Kemendikbudristek yang sekarang ini. Jadi ini dari sisi mutu ya menjadi satu problem di dalam membangun marwah martabat pendidikan agama Islam, sehingga ya kadang menjadi tersudutkan. Kemudian pada aspek yang lain juga pernah saya duduk bareng dengan teman-teman dari politisi, ya seakan-akan kalau sarjana agama itu ya urusannya adalah akhirat semata. Jadi kalau mau cari pengaji atau yang baca doa dalam kegiatan seremonial, yang pertama dicari itu yang SAG. Padahal ya SAG itu bukan kaplingnya surga ya. Seakan-akan yang bukan SAG itu tidak layak masuk surga ya. Atau yang SAG itu adalah penjaga pintu surga. Nah, ini juga hal yang perlu diluruskan ya, tentu dalam kacamata filsafat sains pendidikan Islam. Kemudian akses ya, ini kalau dilihat secara makro aksesnya adalah yang belum terpenuhi secara umum. Akses pendidikan, misalnya pendidikan Islam pada masyarakat terluar, terdalam atau daerah pesisir, ini juga yang menjadi problem karena tentu jangkauan masyarakat itu ya sangat terbatas, tidak merata, sehingga negara, pemerintah harus hadir di dalam memberikan akses layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini juga yang jadi problem, sehingga ada ketimpangan di dalam kualitas SDM secara umum. Misalnya masyarakat perkotaan atau yang punya kemampuan secara material hanya ada yang bocor ini. Sudah kita.
Bocor di Pak Hairul, bocor. Bocor dulu tetap Pak Hairul. Ya kadang tidak disadari Bapak. Kalau ada yang bocor. Jadi ya akses di sini. Ya alhamdulillah ya dari sisi akses ini juga banyak yang sudah dilakukan oleh institusi pendidikan, termasuk inisiatif dan inovasi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM-nya di masyarakat. Dan saya sangat bangga dan apresiatif yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, misalnya NPK, Kabupaten NPK, yang punya inisiatif ya, yang bisa menginspirasi dengan pemerintah daerah yang lain. Saya juga coba lakukan dari daerah saya, tapi kayaknya belum terbuka ya, seperti komitmen yang dari pemerintah daerah Kabupaten NPK. Padahal ya dari asal saya itu, misalnya dari Majene, itu dijadikan sebagai kabupaten atau kota pendidikan ya, dari Provinsi Sumber. Namun demikian ya, kayaknya belum satu tarikan napas ya dengan Pemda dengan komitmen itu ya. Meskipun di Kabupaten Majene sudah ada beberapa perguruan tinggi, ada perguruan tinggi negeri 2 dari misalnya Unsulbar dengan Stein ya. Namun demikian ya, SDM-nya itu belum, masyarakatnya masih banyak yang tertinggal dari sisi pendidikan, akses pendidikan itu sendiri. Jadi ini juga yang jadi problem. Pada saat yang sama, kalau dilihat secara makro, secara luas ya, misalnya kita dalam bernegara ini memiliki satu kesatuan sistem. Misalnya konteks politiknya di Indonesia menggunakan ya politik demokrasi pemilihan langsung, one man one vote. Kemudian itu demokrasi yang diterapkan sekarang adalah sebenarnya menjual gagasan ya, menjual konsep, menawarkan kepada masyarakat. Kalau masyarakat menerima, sepaham dengan visi misi para kandidat ya baru ikut. Namun sekarang yang ditebarkan itu berbeda ya, karena masyarakat itu sebagian besar itu mengacu bukan konsepnya yang dilihat, tetapi di balik konsep itu apa yang dibawa secara nyata, ya, bukan apa yang dibawa secara ide. Dan ini kenapa bisa demikian ya, karena antara sistem perpolitikan dengan kualitas di masyarakat itu tidak linear ya, tidak satu tarikan nafas. Akhirnya memiliki akses, memiliki dampak terutama di dalam order sosial, struktur sosial di masyarakat banyak yang rapuh nilai-nilai struktur sosial masyarakat, norma-norma yang kita hormati selama ini itu sudah mulai terkikis ya. Misalnya saling menghormati, menjaga persaudaraan, kebersamaan, dan seterusnya. Itu salah satu aspek ya. Adanya ketimpangan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain, misalnya sistem politik kita dengan kualitas masyarakat itu sendiri. Ini tentu akses pendidikan ini mampu menjawab atau menjadi suatu solusi bagaimana membangun kualitas masyarakat itu sendiri melalui dengan membuka akses pendidikan yang seluas-luasnya. Kemudian yang saya lihat juga adalah masalah link and match atau relevansi. Ini juga yang kadangkala perguruan tinggi menjadi lebih pragmatis melihat tren kehidupan di masyarakat dibanding dengan lebih mengarah kepada Power of Excellence. Power of Excellence itu adalah perguruan tinggi menjadi satu wadah di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kalau konsisten dengan komitmen Power of Excellence, maka kadangkala perguruan tinggi itu tidak mendapatkan respon minat dari masyarakat. Karena kalau semata-mata orientasinya adalah pengembangan keilmuan, tetapi alumninya
itu tidak fungsional di masyarakat. Misalnya daya serap di dunia kerja itu sangat lambat, sehingga masyarakat melihat ini kalau masuk di prodi ini, di jurusan ini akan menjadi satu masalah tersendiri nantinya. Salah satu contohnya ya di dalam beberapa prodi yang pengembangan keilmuannya sangat masif itu adalah jurusan filsafat ya, jurusan filsafat. Kemudian kalau di keagamaan itu ada perbandingan mazhab, tafsir hadis misalnya. Tapi realitanya ya ketika ada formasi pengangkatan CPNS, formasi itu yang sangat jarang ditemukan. Bahkan di perguruan tinggi pun juga sangat jarang. Ada formasi seperti filsafat pendidikan, filsafat Islam atau pemikiran Islam atau tafsir hadis, tafsir Quran, itu amat jarang. Sehingga masyarakat pun itu tidak terlalu tertarik dengan mengambil jurusan itu. Padahal jurusan itu sangat masif di dalam pengembangan keilmuan. Namun demikian ya, faktanya misalnya di Makassar, jurusan-jurusan itu meskipun institusi menyiapkan beasiswa kepada mahasiswa yang mengambil jurusan itu, tapi tetap saja sangat minim peminatnya. Ya, jadi itu yang jadi problem ya, diperhadapkan dengan konteks link and match ini, relevansi antara jurusan konsentrasi dengan tuntutan dan kebutuhan dalam masyarakat. Ini juga yang merupakan bagian dari problem, sehingga kadang terjadi perdebatan sengit di internal perguruan tinggi sendiri, apakah harus mengembangkan atau bersikap pragmatisme atau lebih mengarah kepada idealisme. Jadi kadang dua-duanya dijalankan, tapi lebih cenderung dominan kepada pragmatismenya ya. Jadi harus membaca tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dan perguruan tinggi lah yang bisa atau menyiapkan sarana itu untuk bisa menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian reduksi ya. Jadi reduksi di sini saya melihatnya bahwa ternyata masih mengakar yang disebut dengan dikotomi pendidikan, yang akarnya adalah adanya dikotomi ilmu pengetahuan. Jadi dikotomi di sini misalnya adanya pemisah ya, ada dua kutub di dalam konteks pendidikan yang kita sebut sekarang pendidikan agama dan pendidikan umum, atau pendidikan Islam dan pendidikan umum. Jadi ini juga yang menjadi problem. Kalau berbicara tentang dikotomi bisa dilihat dalam konteks struktural maupun konteks kultural. Kalau dalam ranah kultural atau secara budaya, di dalam pemikiran, di dalam histori, terjadinya dikotomi ini tentu kita bisa merujuk di dalam abad pertengahan, abad ke-8 di Eropa sana, sehingga terjadinya satu gerakan Renaissance atau Ocularum. Itu merupakan suatu pertarungan atau pergulatan antara humanisme dan termasuk teologisme ya. Jadi pertarungan antara kekuatan yang mengusung tentang ketuhanan dan kekuatan yang mengusung tentang antropomisme atau kekuatan kemanusiaan. Nah, itu punya sejarah yang mendalam. Namun demikian, rupanya ujung-ujungnya yang memenangkan pada waktu itu adalah antropomisme, yang mana bahwa kemanusiaan menjadi satu pusat dalam segala lini kehidupan, dan masalah agama itu wilayah personal, tidak boleh dibawa ke ruang publik, apalagi dimasukkan dalam konteks bernegara. Nah, hal ini tentu di dalam sejarahnya itu kita melihat bahwa agama itu dijadikan sebagai wilayah personal
itu karena dianggap agama ini menghalangi, ya, membatasi di dalam kebebasan berekspresi, dalam kebebasan berinovasi, sehingga agama ini harus dibatasi ruang geraknya dan jangan dibawa ke ranah agama, ke ranah politik secara umum, karena itu akan menjadi senjata utama di dalam membungkam atau di dalam menghancurkan tanda petik orang-orang yang tidak sejalan, tidak seirama dengan pemikiran agama sebagai mazhab negara. Dan itu juga di dalam sejarah Islam terjadi seperti itu. Nah, ketika misalnya Kaisar Romawi mendukung usulan dari gerejawan, itu ternyata ilmuwan menjadi korbannya. Ilmuwan menjadi korban, misalnya Galileo Galilei, Copernicus yang menentukan atau yang menemukan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Tetapi dalam konteks gereja, dalam hal ini, Bible mengatakan ya, pusat tata surya adalah bumi. Nah, ini untuk bisa dimenangkan oleh pihak gereja karena dia harus menjaga wibawa firman Tuhan dalam konsep gereja, maka dia menyandarkan atau minta persetujuan dari kaisar untuk bisa mengeksekusi atau mengadili dari para ilmuwan. Dan rupanya ilmuwan menjadi korban, harus meninggal dalam eksekusi mati karena mempertahankan temuan-temuan penelitiannya yang dianggap sangat ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan pihak gereja dianggap itu adalah suatu manuskrip. Bible adalah sebuah manuskrip yang ditulis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang punya ambisi tertentu, dan sesungguhnya manuskrip itu atau lembaran-lembaran itu bukanlah firman Tuhan. Meskipun di balik itu ya gereja mengatasnamakan putusan Tuhan, dan inilah terjadi perdebatan sengit di dalam satu pertarungan pemikiran di abad ke-8 itu sendiri. Nah, satu gerakan Renaissance itu sesungguhnya menjadi suatu kemenangan, ya, kemenangan bagi para pengusung humanisme. Ya, hal ini seperti tokohnya adalah René Descartes, yang mana bahwa mengangkat isu-isu tentang skeptisisme, yakni teori keraguan, skeptis, bahwa apa yang ada di dalam Bible tidak boleh langsung dipercaya dan harus diragukan tentang otentisitasnya atau validitasnya, konsep-konsep atau pesan-pesan yang ada di dalam Bible itu sendiri. Jadi ketika humanisme ini atau Renaissance ini memenangkan dalam pertarungan, akhirnya gereja itu ditarik ke dalam ruang yang sempit dan dijadikan sebagai urusan personal. Meskipun di dalamnya itu ada campur baur tentang konspirasi politik, konspirasi ekonomi dengan kapitalismenya, ya, konspirasi politik dengan liberalismenya, dan juga ada pertarungan pemikiran melalui filsafat humanisme dan seterusnya. Jadi disitulah merupakan cikal bakal lahirnya yang namanya dikotomi, karena dari situ muncul yang disebut dengan sekularisme. Sekularisme yakni adanya paham yang memisahkan urusan agama dengan urusan negara, yakni menganggap atau menarik urusan agama itu wilayah personal dan tidak boleh dibawa ke dalam konteks publik atau di dalam konteks bernegara. Nah, kemudian kapan masuk ke wilayah Nusantara, itu juga ya jadi satu catatan kritis, ya. Kenapa di Indonesia terjadi dikotomi baik secara keilmuan maupun dalam konteks pendidikan. Nah, di dalam studi referensi, ya, studi atau review literatur itu menunjukkan bahwa
kehadiran orang-orang Eropa ya, VOC ya, di dalam atau di wilayah Nusantara tentu membawa misi tertentu yang disebut dengan apa dia, gold glory gospel ya. Jadi bukan hanya berdagang, ternyata ada misi ketuhanan juga yang dibawa. Yang mana kehadiran dari Eropa ini melakukan kolonialisme atau imperialisme, itu sesungguhnya juga sudah ada lembaga pendidikan di wilayah Nusantara. Karena wilayah Nusantara itu ya dalam versi yang sangat kuat, Islam berkembang di wilayah Nusantara itu sekitar abad ke-12 yang masif ya. Kalau awalnya ada yang menilai itu abad ke-8, 7 atau 8. Kalau tidak salah dalam teori Ibnu Battuta ya sekitar abad ke-7 atau 8. Tapi yang banyak diterima oleh semua kalangan ya abad ke-12. Nah, yang pertama ditempati di Samudra Pasai, kemudian berkembang ke Banten, kemudian ke wilayah Sulawesi yang dibawa oleh datuk, 3 datuk yang diutus dari Sumatera. Ada Datuk Ribandang, apa lagi itu ya. Kemudian sudah ada di wilayah Nusantara, kemudian masuk kolonial di wilayah Nusantara. Disitulah terjadi pertarungan ya, pertarungan antara imperialisme dengan idealisme atau mempertahankan jati diri. Akhirnya di dalam sejarah banyak tokoh-tokoh nasional, pahlawan nasional dari pesantren, misalnya Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, macam-macam, termasuk tokoh-tokoh nasional kita di Sulawesi Selatan yang merupakan sebagai alumni atau praktisi dalam pendidikan Islam itu sendiri. Jadi ketika terjadi pertarungan ini, ya ada juga yang merupakan misionaris ya dari Belanda yang dibawa masuk ke wilayah Nusantara yang biasa dipanggil dengan nama Snappergrons. Jadi ini adalah misionaris atau orientalis ya. Orientalis yang sangat licik karena kadang masuk Islam ya demi untuk misi-misi tertentu. Misalnya saya pernah kawin dengan anaknya kiai, ternyata ada niat busuknya ya, tanda petik di situ. Itu sesungguhnya untuk mencari titik kelemahan umat Islam yang ada di wilayah Nusantara. Jadi ketika dipahami, diketahui bahwa ternyata modal sosial yang terbesar umat Islam yang ada di Nusantara itu adalah kebersamaan ya, kebersamaan, solidaritas, lalu ada ketekunan, kesabaran dan seterusnya. Akhirnya dari konsep itu merupakan masukan dari Snappergrons yang juga mengkaji tentang sosial kultural masyarakat Nusantara. Lalu diberikan masukan ke VOC atau para kolonial. Akhirnya kolonial melakukan politik David et Impera termasuk ya, yakni politik pecah belah. Jadi harus dipecah belah supaya umat Islam itu lemah di wilayah Nusantara, maka harus antara umat Islam itu harus diadu domba supaya saling berperang. Jadi kalau sudah saling berperang, hanya dengan sendirinya dia akan melemah. Seperti dalam sejarah ya Arupalaka dengan siapa ini? Yang dari Gorontalo ya. Gorontalo dengan Bone pernah berperang, itu adalah bagian dari satu keberhasilan di dalam mengembangkan politik David et Impera. Jadi ini setelah itu menuju ke masa kemerdekaan, ya memang sudah terjadi pertarungan antara lembaga pendidikan Islam konvensional ya dengan kolonial, karena dianggap bahwa orang Islam itu radikal ya menurut para POC ya, atau kolonial pada waktu itu.
orang Islam itu radikal. Karena hanya orang-orang Islam yang dari pondok pesantren yang paling berani melawan penjajah. Artinya konsepnya penjajah itu mengatakan ya orang pesantren, orang Islam itu radikal semua. Karena idealismenya tidak bisa dijadikan sebagai anak jajahan atau menjadi orang kedua di tanahnya sendiri, di rumahnya sendiri. Dia ingin merdeka. Nah itu hembusan kalimat tauhid dengan kalimat takbir itu ya merupakan sebagai pemicu utama untuk melahirkan keberanian. Dan itu sehingga diklaim bahwa umat Islam Indonesia itu adalah umat yang radikal. Dan ketika bersamaan dalam perkembangan pelaksanaan pendidikan, ternyata ya orang Belanda juga mendirikan sekolah itu untuk kepentingan mengurusi birokrasi, mengurusi industri-industri yang dibangun. Jadi lebih banyak kepada pengembangan administrasi, ya kemampuan administrasi dan kemampuan teknik-teknik tersendiri untuk misalnya mengelola, misalnya minimal bisa mengetik, bisa memikirkan, merencanakan pengelolaan bisnisnya dan berbagai macam. Sedangkan lembaga pendidikan Islam sibuk dengan kegiatan pendidikan konvensionalnya seperti kegiatan pendidikan kitab kuning dan seterusnya. Jadi ini ada dua mazhab ya, sistem pendidikan yang sifatnya versus ya berseberangan antara orientasi pengembangan ilmuwan keislaman ya, misalnya ilmuwan keislaman di bidang ya, penguatan tauhid, akhlak, ya, kemudian fikih, usul fikih, ibadah dan muamalah itu. Sedangkan yang satunya lebih mengarah kepada pengembangan psikomotorik. Dan itu pun di sisi lain secara sosiokultural bahwa yang bisa lembaga orang-orang yang dari kalangan bangsawan, sedangkan yang di lembaga pendidikan pesantren adalah masyarakat awam ya. Jadi antara bangsawan dengan awam inilah yang secara sosiokultural itu memang sudah persis ya. Artinya ada perbedaan yang menonjol. Masuk ke wilayah atau ke waktu kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi ketika Indonesia merdeka, maka tentu sangat membutuhkan ya tenaga-tenaga terampil dari masyarakat atau tenaga terdidik dari Indonesia, jadi dari masyarakat Indonesia. Ternyata ya ketika mengisi berbagai departemen job-job kerja di dalam, ternyata yang banyak alumni pesantren itu tidak mampu mengisi semua itu. Ya, karena dibutuhkan skill tertentu, dibutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu. Misalnya di bidang hukum ya harus kuasai tentang hukum, kuasai bahasa Belanda ya untuk bisa menguasai KUHP dan seterusnya. Tentang bidang ekonomi ya. Ya, sedangkan di pesantren pada waktu itu kan masalah ekonomi itu hidup qanaah ya. Sedangkan dalam konteks bernegara ya harus memperbanyak income, mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang bisa meningkatkan devisa negara. Sedangkan di pesantren itu ya hidup qanaah, apa adanya, mensyukuri apa yang ada dikasih oleh Pak Kiai ya sudah. Jadi hidup dalam kesederhanaan menjadi ikon pendidikan Islam secara tradisional pada waktu itu. Jadi ada memang satu ketimpangan ya, tanda petik ketimpangan atau tidak linear antara konsep pendidikan yang dikembangkan oleh pendidikan Islam tradisional dengan tuntutan dan kebutuhan kenegaraan pada waktu itu. Sehingga yang banyak diterima dari kalangan itu adalah tentu alumni pendidik yang memiliki aspek keterampilan, ya. Kemudian di samping ada aspek kognitif yang dibutuhkan oleh departemen-departemen. Akhirnya pada waktu itu ada semacam dikotomi yang sangat menonjol ya. Ini dikotomi yang menonjol, yakni masuk struktur pendidik. Kemudian Menteri Agama yang lahir ya tanggal 3 Januari
alam. Ini juga yang depan yang merintah dalam politik pada satu pemerintah ya, saya lupa ini. Jadi, faktor kualitas alumninya ya. Jadi dari bidang agama tidak sama kualitasnya dengan alumni pondok pesantren. Dari bidang ilmu umum juga tidak sama kualitasnya dengan dari sekolah umum, ya. Misalnya dari SMA. Kenapa ya? Menjadi tanggung, kurikulumnya pun juga tanggung. Ya. Setengah pelajaran agama, setengah pelajaran umum. Ini juga yang jadi problem dalam konteks kebijakan secara struktural. Meskipun ya sekarang sudah mulai berbenah secara masif ya, didesain sedemikian rupa kurikulumnya supaya peserta didik merasa tidak terbebani di dalam mengikuti pembelajaran yang ada di madrasah. Jadi lambat laun ya, ternyata dengan adanya lembaga di bidang atau di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, ini juga menjadi pemicu untuk melanggengkan adanya dikotomi pendidikan. Meskipun dulu ya Kementerian Pendidikan selalu meminta kepada Kementerian Agama untuk menarik seluruh institusi pendidikan di dalam binaan Kementerian Agama, tetapi Kementerian Agama nampaknya belum legowo menyerahkan kepada Kementerian Pendidikan. Ya, tentu ya ada pertimbangan dari berbagai aspek ya, termasuk pertimbangan politik, ke pertimbangan budget, ya, proyek dan seterusnya, banyak aspek. Dan juga dari aspek pertimbangan ideologi. Dan ini juga ya menjadi satu problem di dalam membangun pendidikan yang seimbang di Indonesia, karena ada problem seperti itu, ada dikotomi. Dan inilah juga antara kultural dengan struktural selalu tarik ulur ya di dalam membangun sistem pendidikan yang komprehensif. Kalau kulturalnya tadi saya sebutkan dari sisi pemahaman itu juga dilakukan oleh para ahli, para pakar dengan konsep integrasi ilmu pengetahuan dan ilmu keislaman, atau disebut dengan islamisasi ilmu pengetahuan, dan prodi S3 PAI. Ini juga menjadi satu perjuangan yang disebut dengan konsepnya interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Itu adalah bagian dari misi di dalam membangun integrasi keilmuan untuk mereduksi atau mengurangi adanya dikotomi keilmuan secara kultural. Dan inilah yang kita coba untuk mengembangkan hal itu dan mudah-mudahan bisa berhasil. Dari pengalaman akhir hari ini ternyata dimensi ilmu keislaman semakin menunjukkan eksistensinya karena keberanian teman-teman membedah, mengkaji, membangun relasi dari latar disiplin ilmu lain, kemudian membangun relasi dengan dimensi keilmuan di dalam Islam itu sendiri. Jadi ini masalah reduksi. Kemudian selanjutnya adalah komponen pendidikan agama Islam ya, ini perlu di-upgrade ya, perlu direvisi dan perlu direadaptasi. Ini kadang-kadang kita
dalam naungan atau di dalam Kementerian Agama, ya saya terus terang kadang kita lambat di dalam respon kebijakan pendidikan secara nasional itu. Saya masih ingat ya dulu ada sertifikasi selalu saja terlambat dari Kementerian Agama ya. Bahkan di perguruan tinggi pun juga telah sertifikasi di dalam menggunakan aplikasi ya, waktu itu di teman-teman dari umum dari Dikti, LL Dikti atau Kopertis pada waktu itu sudah menggunakan aplikasi. Kita di Kementerian Agama ya, saya di STAIN, di IAIN sekarang itu juga masih manual. Ini kapan ya? Sudah 2 tahun ini teman-teman dari LL Dikti, dari Unhas ya, menggunakan aplikasi. Sekarang ini ada lagi yang telat. Misalnya penerapan kurikulum berbasis MBKM, ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di Unpar sudah berkali-kali, teman-teman dari perguruan tinggi umum sudah berkali-kali melakukan workshop kurikulum, ingin menerapkan itu, ya. Dari Kementerian Agama belum ada petunjuk teknis yang jelas itu. Ya. Jadi ini juga bagian dari keterlambatan di dalam satu kebijakan secara struktural, di dalam respon regulasi yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini juga jadi problemnya sesungguhnya, karena pendidikan atau di dalam Kementerian Agama ya bersifat vertikal, sehingga ya harus menunggu dari pusat. Jadi kita di daerah tidak bisa melakukan kebijakan strategis kalau tidak ada instruksi dari pusat. Kemudian aspek yang lain ya terkait dengan masalah pembelajaran yang berbasis digital ya harus selalu beradaptasi dengan ini. Lalu kurikulum, kualitas SDM, kemudian kebijakan-kebijakan yang lain ini juga yang jadi kendala. Bahkan yang paling banyak ditemukan adalah termasuk komponen di bidang infrastruktur, sarana dan prasarana. Ini juga yang menjadi satu permasalahan yang kadang serius ya di berbagai daerah, terutama di dalam lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa posisi PAI di dalam menghadapi tantangan terutama di era revolusi industri 4.0 itu adalah mutu dan kontribusi ya. Jadi mutu dan kontribusi di sini ya tentu misalnya kalau di lembaga pendidikan Islam dari sisi mutu dilihat dari aspek akreditasi itu sudah bisa menyimbangi. Namun demikian dari sisi kontribusi ini yang jadi satu persoalan mendasar lagi ya. Saya terus terang ya, tahun ini saya sedikit kecewa dengan kebijakan dari pusat misalnya. Tapi ini kayaknya dari Kementerian Keuangan. Misalnya kami dari Kementerian Agama misalnya ingin melakukan kegiatan seminar, kegiatan ilmiah, membutuhkan narasumber. Ternyata narasumber itu kita disuruh mencari dari departemen yang lain. Kita disuruh mencari narasumber di luar dari Kementerian Agama. Kenapa seperti itu? Kalau narasumber dari Kementerian Agama itu tidak akan dihonor. Jadi saya bilang, ini kebijakan apa disengaja dibuat atau memang diuji oleh orang Kementerian Agama sehingga logonya itu bisa dijalankan dengan baik ya. Di logonya kan ada ikhlas beramal gitu ya. Jadi masa ya saya melakukan beberapa kali ya kegiatan ini tidak boleh mengambil narasumber dari Kementerian Agama. Misalnya profesor dari PTKIN yang PNS dari Kementerian Agama tidak boleh. Boleh yang penting ikhlas beramal. Kan kasihan senior-senior kita itu. Akhirnya kita mengambil dari Kemenristek Dikti, narasumber dari situ, sedangkan orang Kemenristek Dikti kalau melakukan kegiatan, itu jarang mengambil pakar dari Kementerian Agama. Jadi memang ada lagi nih, kebijakan yang agak sedikit nyeleneh. Ya. Dan ini juga apa ya, cukup membantu di dalam menyimbangi di dalam kontes baik ya secara kontribusi ya. Meskipun di Kementerian Agama kita juga membutuhkan dimensi keilmuan lain ya, bukan hanya sekedar
membangun paradigma keislaman, ya, tetapi juga ingin melihat dari sisi perspektif dari luar. Ya. Misalnya kemarin di kelas A itu saya mengantar dalam diskusi, ternyata dinamis sekali ya, karena saya bilang kalau seandainya yang peserta di S3 ini semuanya dari SAG, Sarjana Agama, maka di dalam membahas tentang ekologi, membahas tentang etnopedagogi, itu yang keluar cuma ayat dan hadis. Jadi kalau sudah keluar ayat dan hadis, kajian kitab kuning dan seterusnya, maka selesailah diskusi kita. Tapi ada beberapa teman itu ya, ada beberapa teman dari fisika, dari kesehatan, itu memberikan bukti atau data faktual hasil riset terkait dengan ekologi, terkait dengan etnopedagogi dan seterusnya. Akhirnya nanti ditutup oleh sarjana agama dengan membaca ayat atau hadis itu sendiri. Jadi asiklah diskusinya ya. Kalau dalam satu forum itu berasal dari disiplin ilmu yang beragam ya. Jadi ekspektasi pendidikan agama Islam ini ya, tadi saya singgung bahwa harapan pendidikan agama Islam, terutama di kita ini, di program Dr. PAI, yakni interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Jadi interdisipliner ini lebih mengarah kepada adanya kolaborasi beberapa disiplin ilmu secara internal. Misalnya di PAI, ya secara internal itu kan ada komunikasi pendidikan Islam, ada psikologi pendidikan Islam, ada manajemen pendidikan Islam, itu kita bisa kolaborasi secara internal. Jadi karena sudah terjadi pecahan-pecahan keilmuan yang mengarah kepada spesifikasi ya. Jadi ini misalnya pendidikan Islam ini dikembangkan ya, supaya lebih efektif, lebih kontributif, maka kita harus mengelaborasi dengan disiplin ilmu yang lain. Seperti tadi saya sebutkan, ada psikologi, ada komunikasi, ada manajemen, sosiologi, antropologi, ada politik, ada hukum, dan seterusnya. Jadi ini juga sangat penting kita kembangkan. Ya. Jadi interdisipliner ini merupakan elaborasi di dalam internal disiplin ilmu kepayan itu sendiri. Kemudian selanjutnya multidisipliner ini yakni dihubungkan dengan disiplin ilmu di dalam konteks keislaman. Misalnya ada ilmu fikih atau usul fikih, ada usuluddin, ada filsafat Islam atau tasawuf. Ya misalnya muncullah ilmu tentang tasawuf pendidikan Islam atau pendidikan sofistik di dalam Islam. Jadi itu merupakan bagian dari elaborasi keilmuan atau yang disebut dengan multidisipliner. Kemudian transdisipliner ini merupakan lintas disiplin ilmu ya. Jadi lintas disiplin ilmu misalnya pendidikan Islam dalam ruang ilmu sosial bisa lintas ke ilmu eksak atau ilmu IPA ya. Kemarin ada yang meneliti tentang ya misalnya Pak Hendro meneliti tentang kurikulum Ismoba, dia hubungkan dengan teori kolom ya. Teori kolom di dalam ilmu fisika ya, itu sih ini bagus sekali dan itu sesuai dengan misi kepayan yakni transdisipliner. Jadi mencoba menggunakan teori dari ilmu fisika lalu ingin merekonstruksi ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam itu sendiri. Karena kenapa ya, kelebihan dari ilmu di luar konteks keislaman itu adalah metodologi penelitian. Jadi itu harus diakui ya, metodologi